Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang aspek keuangan dalam perencanaan usaha. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia usaha, aspek manajemen sangat penting untuk diperhatikan, termasuk aspek keuangan. Menurut penelitian di Amerika Serikat, 90% kegagalan usaha disebabkan aspek manajemen yang kurang baik. Aspek manajemen ini termasuk pengelolaan keuangan usaha. Aspek keuangan. Kendala terkait aspek keuangan. Pertama, tidak mempunyai modal. Kedua, kesulitan menghitung jumlah modal pada awal. Selanjutnya ada tahapan yang perlu dilalui. Pertama, membuat rencana aspek keuangan. Kedua, memperkirakan prospek keuangan. Manfaat membuat rencana aspek keuangan. Pertama, memahami secara baik berapa sebenarnya modal yang diperlukan untuk usaha. Yang kedua, mengetahui modal minimum yang diperlukan untuk usaha. Ketiga, mengetahui secara baik apakah usaha tersebut menguntungkan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Menghitung modal investasi. Modal dikelompokkan menjadi dua, yakni modal investasi dan modal kerja. Menghitung modal investasi. Untuk biaya operasi, ada izin-izin berupa badan usaha, izin bangunan, dan lain-lain. Kemudian jumlah biaya operasi ditotalkan. Kemudian untuk harga tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan, perlengkapan kantor, perlengkapan transportasi, kemudian harta tetap dijumlahkan, kemudian kebutuhan modal investasi, modal sendiri, dan modal pinjaman. Menghitung kebutuhan modal kerja. Yang pertama, gaji pimpinan, staf, tenaga kerja. Kemudian biaya bahan per bulan, yakni bahan baku, bahan pembantu, lain-lain. Kemudian biaya umum, ada biaya pemasaran, biaya air, biaya listrik, biaya telepon, biaya alat tulis kantor. Kemudian untuk kebutuhan modal kerja, poin 1 ditambah poin 2 ditambah poin 3. Demi kelancaran usaha, biasanya modal kerja yang dibutuhkan dihitung selama 3 bulan. Jadi, modal kerja dikalikan 3. Kemudian untuk kebutuhan modal kerja ketika bulan, ada modal sendiri dan modal pinjaman. Menghitung kebutuhan modal kerja, itu menjumlahkan total modal investasi dengan total modal kerja 3 bulan. Hasilnya adalah total modal yang dibutuhkan. Lalu pada bagian perkiraan keuangan, perkiraan neraca. Neraca menunjukkan harta utang dan modal. Neraca sendiri meliputi aktivitas lancar, aktiva tetap, dan pasiva. Contoh dari aktiva lancar adalah kas, simpanan di bank, piutang dagang, dan persediaan. Lalu contoh dari aktiva tetap adalah tanah, bangunan, alat transportasi, mesin, dan inventaris kantor. Lalu pada pasiva dibagi 3 bagian. Pasiva jangka pendek, pasiva jangka panjang, modal sendiri. Pada bagian pasiva yang pertama yaitu jangka pendek, contohnya utang dagang, utang pajak, kredit jangka pendek. Lalu yang kedua contoh dari pasiva jangka panjang yaitu kredit pemasok, kredit investasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada modal sendiri. Perkiraan neraca. Perkiraan neraca ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pada aktiva lancar yaitu 1 kas, bank, piutang, persediaan. Jumlah aktiva lancar dari yang 4 disebutkan tadi, misal bla 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 bla. Lalu ada aktiva tetap. Yang pertama tanah, bangunan, alat transportasi, mesin. Dimisalkan jumlah aktivanya sekian sekian sekian. Lalu akan dihasilkan jumlah aktiva yang ditambah antara jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu pada pasiva jangka pendek. Yang pertama utang dagang dan utang lain-lain. Jumlah pasiva jangka pendek yang sudah ditambah dari utang dagang dan utang lain-lain itu
dijumlahkan mendapatkan hasil sekian, sekian, sekian. Lalu pada pasifa jangka panjang, ada kredit investasi, kredit supplier, dan lain-lain. Lalu jumlahnya dijumlahkan dan mendapatkan hasil sekian, sekian, sekian. Lalu pada modal satu pada bagian modal, 1 modal disetor, 2 cadangan, 3 sisa laba rugi. Berdasarkan neraca, terlihat jelas berapa kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja. Apabila dana pengadaan aktiva terbatas, untuk memulai usaha bisa dilakukan dengan cara yang pertama mencari investor atau mengajak kerjasama orang lain untuk berusaha. Yang kedua mencari pinjaman utang. Lalu pada bagian perkiraan keuangan, perkiraan neraca. Neraca menunjukkan harta utang dan modal. Neraca sendiri meliputi aktivitas lancar, aktiva tetap, dan pasifa. Contoh dari aktiva lancar adalah kas, simpanan di bank, piutang dagang, dan persediaan. Lalu contoh dari aktiva tetap adalah tanah, bangunan, alat transportasi, mesin, dan inventaris kantor. Lalu pada pasifa dibagi 3 bagian. Pasifa jangka pendek, pasifa jangka panjang, modal sendiri. Pada bagian pasifa yang pertama yaitu jangka pendek, contohnya utang dagang, utang pajak, kredit jangka pendek. Lalu yang kedua contoh dari pasifa jangka panjang yaitu kredit pemasok, kredit investasi, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada modal sendiri. Perkiraan neraca. Perkiraan neraca ini dibagi menjadi 2. Yang pertama pada aktiva lancar yaitu 1 kas, bank, piutang, persediaan. Jumlah aktiva lancar dari yang 4 disebutkan tadi, misal bla 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 bla. Lalu ada aktiva tetap. Yang pertama tanah, bangunan, alat transportasi, mesin. Dimisalkan jumlah aktivanya sekian, sekian, sekian. Lalu akan dihasilkan jumlah aktiva yang ditambah antara jumlah aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu pada pasifa jangka pendek. Yang pertama utang dagang dan utang lain-lain. Jumlah pasifa jangka pendek yang sudah ditambah dari utang dagang dan utang lain-lain itu dijumlahkan mendapatkan hasil sekian, sekian, sekian. Lalu pada pasifa jangka panjang ada kredit investasi, kredit supplier, dan lain-lain. Lalu jumlahnya dijumlahkan dan mendapatkan hasil sekian, sekian, sekian. Lalu pada modal pada bagian modal 1 modal disetor, 2 cadangan, 3 sisa laba rugi. Berdasarkan neraca, terlihat jelas berapa kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja. Apabila dana pengadaan aktiva terbatas, untuk memulai usaha bisa dilakukan dengan cara yang pertama mencari investor atau mengajak kerjasama orang lain untuk berusaha. Yang kedua mencari pinjaman utang. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai dari perhitungan biaya usaha. Nah, biaya usaha ini dibagi menjadi 2, yaitu biaya dari penjualan dan juga biaya administrasi umum. Nah, itu kemudian dibuat nominalnya masing-masing itu berapa. Lalu kemudian dijumlahkan dengan biaya operasional atau dari biaya usaha lainnya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya adalah mengenai perkiraan arus kas. Jadi kita harus memperlihatkan arus kas yang keluar dan arus kas yang masuk. Nah, dari situ kita akan bisa mengontrol dari keuangan kas itu sendiri. Lalu hal ini juga bermanfaat untuk memonitor arus kas keluar dan masuk sepanjang periode waktu tertentu. Jadi ketika kita menemukan ada suatu kesalahan atau apa, karena kita mencatatnya, jadi kita bisa tahu kesalahan-kesalahan itu berada di mana. Kemudian urainya seperti ini. Jadi ketika kita melakukan hal itu, ada hal-hal seperti saldo awal. Jadi saldo awal itu memiliki nominal berapa.
Dilanjutkan oleh kas masuk, yaitu dari penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan pinjaman. Lalu selanjutnya ada jumlah kas masuk. Terus lalu juga bagian C yaitu jumlah kas yang tersedia. D adalah kas keluar investasi dan operasional. Jadi di situ berisi mengenai investasi, pembelian bahan, upah langsung, terus pembelian hal-hal yang lain dan biaya-biaya operasional yang sekiranya digunakan ketika penjualan itu. Kemudian ada jumlah kas keluar investasi dan operasional itu berapa dijumlahkan. Nah, di situ akan ada nominal akhir untuk kas keluar investasi dan operasional. Lalu yang bagian E adalah pengembalian pinjaman, di mana yang pertama adalah pelunasan utang pihak ketiga, yang kedua adalah angsuran kredit modal kerja. Jadi begitu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.